Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ada kaedah ya yang berlaku di kalangan para ulama umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, bahwa suatu persoalan yang terjadi pada masa ulama salaf, maka jawaban persoalan ini adalah ulama salaf, bukan ulama sekarang. Kemudian persoalan yang terjadi pada ulama masa lalu setelahnya salaf ya, atau kiai-kiai dulu, maka rujukannya kepada ulama masa lalu atau kiai-kiai dulu, bukan ulama sekarang. Yang ketiga, persoalan yang terjadi pada masa sekarang, maka rujukannya adalah kepada ulama sekarang. Tentu ulama sekarang tidak boleh keluar dari kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh para ulama dulu. Jadi begitu. Nah, di sini seperti dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata, fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah." Siapa di antara kalian yang akan meneladani orang lain atau mengikuti orang lain, maka hendaklah meneladani ulama yang telah meninggal dunia. Mengapa? Karena ulama yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Artinya apa? Ketika ada ulama, ini yang ulama ya, yang bukan ulama minggir. Ketika ada ulama sekarang berbeda dengan ulama dulu, maka yang diikuti ulama dulu. Karena ulama yang dulu ini sudah selesai dari fitnah. Kalau ulama sekarang ini tidak aman dari fitnah, bisa kena fitnah aliran yang menyimpang, kena fitnah, kena sogok dengan uang ya, atau misalnya fitnah dendam pribadi atau apa, itu kalau yang masih hidup. Jadi kita dianjurkan ikut ulama yang dulu. Ini salah satu contoh. Apakah nasab Wali Songo? Wali Songo ini baik Wali Songo pertama maupun Wali Songo berikutnya, itu apakah nasab mereka bersambung kepada Sadah Ba'alawi sebagaimana yang berlaku dari dulu-dulu, atau pada versi baru bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, atau bersambung pada Sayyidina Musa Al-Kazim, atau bersambung pada Al-Idrisi Al-Hasani, atau yang lainnya. Misalnya bagaimana? Ternyata ulama dulu, misalnya ya, kalau di Sidogiri, almarhum Al-Wali Al-Arif Billah Al-Mukashaf Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Ahmad Khalil Nawawi telah memutuskan dalam musyawarah atau bahsul masail yang diikuti oleh 165 ulama pada waktu itu. Mereka yang dipimpin oleh Kiai Khalil memutuskan bahwa para penyebar Islam pertama, para penyebar awal, para penyebar Islam di Indonesia itu adalah termasuk Sadah Ba'alawi. Jadi keturunan Sadah Ba'alawi. Ya, artinya ya penyebar Islam periode awal itu Wali Songo, baik Wali Songo pertama, kedua, ketiga. Termasuk Wali Songo ketiga adalah Sayyid Abdurrahman Basyaiban
yang kemudian punya putra Mbah Arif, Said Sulaiman, dan Sayyid-Sayyid yang lain. Ini oleh Kiai Khalil Nawawi dikatakan sebagai klan Sadah Ba'alawi. Maka bagaimana ketika ada ulama dulu sekelas Kiai Khalil Nawawi bersama 165 ulama mengatakan Wali Songo itu Sadah Ba'alawi, maka yang sekarang kalau bukan ulama harus minggir, yang bukan ulama minggir, karena umat ini ikut ulama, bukan ikut yang bukan ulama. Dan kalaupun ada sekarang ulama berpandangan lain, maka minggir juga, gak diikuti. Mengapa? Berbeda dengan ulama yang dulu. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada kali ini. Dan ini sangat ilmiah di dalam Islam, kaedahnya sangat ilmiah. Ini video singkat tentang keputusan Bahsul Masail 165 Kiai Sepuh dulu ya, tahun 1962, yang memutuskan bahwa Wali Songo itu dari klan Ba'alawi, bukan dari Al-Hasani Al-Jilani dan bukan dari Al-Kawimi. Nah, jadi telah diadakan Bahsul Masail yang diikuti oleh sekitar 165 Kiai Sepuh pada tahun 1962, dan diputuskan bahwa Wali Songo itu termasuk klan Ba'alawi. Bahsul Masail tersebut dinamakan dengan Ijtima' Majlis Musyawarah yang diadakan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, salah satu pesantren tertua di Indonesia. Nah, keputusan Bahsul Masail tersebut diajukan sebagai bahan keputusan seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan, Sumatera Utara. Waktu itu yang menjadi ketua seminar itu seorang ulama besar, Kiai Haji Abdullah bin Nuh dari Bogor. Nah, keputusan Bahsul Masail tersebut dipublikasikan dalam berbagai kitab berbahasa Arab di Timur Tengah. Di antaranya adalah kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa karya Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor, Malaysia. Ini salah satunya. Ini kitabnya ya, Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa. Nah, ini teks keputusan yang dikutip secara singkat. Qararu Majlisil Musyawarah fi Ijtima'i Majlisil Musyawarah fi Tsamin min Dzulhijjah sanata tsnatain wa tsamanin wa thalathimi'ah wa alfin minal hijrah al-muwafiq al-thalathin April sanata tsnatain wa sittin wa tis'ami'ah wa alf miladi fi Sidogiri wa hadarahu nahu khamsin wa sittin wa mi'ah min ulama'il muslimin aqarral ijtima' wa ablaghal qarar ila ba'dil jihad ar-rasmiyah bi anna sadatal alawiyyin al-hadramiyyin asy-syafi'iyyin hum alladhina nasharu al-islam fi Indonesia wa waqa'a ala hadzal qarar ar-rais al-hajj Ahmad Khalil Nawawi wa naibul katib Abdul Ghani Ali. Nah, ini terjemahnya. Keputusan Majelis Musyawarah dalam pertemuan Majelis Musyawarah pada tanggal 8 Dzulhijjah 1382 Hijriah atau 30 April 1962 Masehi di Sidogiri dan dihadiri oleh sekitar 160 ulama kaum muslimin. Pertemuan memutuskan dan menyampaikan keputusan itu ke beberapa pihak resmi bahwa Sadah Alawiyyin dari Hadramaut, para sayyid ya, yang bermadzhab Syafi'i adalah orang-orang yang menyebarkan Islam di Indonesia. Keputusan ini ditandatangani oleh ketua almarhum Kiai Haji Ahmad Khalil Nawawi dan wakil sekretaris Abdul Ghani Ali. Nah, dari keputusan ini ada dua hal ya yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa para kiai dulu itu mengakui kalau Sadah Alawiyyin itu memang nasabnya sahih, betul, nggak perlu diragukan. Makanya dibilang Sadah Alawiyyin.
Dan di sini juga dikatakan bahwa Sadah Alawiyin itu memang termasuk kakek-kakeknya Wali Songo. Nah, kemudian keputusan tersebut dikutip lebih lengkap dalam kitab berikut ini. Kalau tadi di kitabnya Sayyid Alwi bin Tahir itu hanya kesimpulan. Nah, di kitab Ashraf wa Hadramaut wa Dauruhum fi Rashril Islam bi Janubi Syarqi Asia. Ini karangan Profesor Dr. Muhammad Hasan Al-Aidarus. Beliau guru besar sejarah modern dan kontemporer di Universitas Uni Emirat Arab. Nah, di kitab ini keputusannya dikutip secara lengkap sama dengan lampirannya. Ini ya, lengkap sekali, tapi saya baca terjemahnya saja. Nah, terjemahnya bagaimana? Keputusan Majelis Musyawarah. Keputusan Majelis Musyawarah yang berkumpul untuk mengkaji masuknya Islam ke Indonesia dan telah dihadiri oleh 165 ulama atau kiai. Keputusan ini disusun dalam bentuk surat yang tembusannya dikirim kepada Menteri Agama di Jakarta, Menteri Perhubungan Antar Ulama di Jakarta, Direktur Kantor Informasi Agama Surabaya, Direktur Kantor Informasi Agama Pasuruan. Nah, ini suratnya nomor 63 perihal masuknya Islam ke Indonesia, Pasuruan 21 Mei 1963. Kepada yang terhormat Saudara Ketua Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat, kami atas nama Majelis Musyawarah menyampaikan dengan segala hormat bahwa Majelis Musyawarah dalam perayaan yang ketiga di Gedung Jangkuyang Fordang Sidoarjo pada tanggal 8 Dzulhijjah 1382 Hijriah atau 30 April 1962 Masehi yang dihadiri oleh sekitar 165 ulama, setelah memperhatikan, meneliti dan menyimpulkan mengenai tema di atas, majelis tersebut memutuskan serta menguatkan bahwa yang pertama kali memasukkan Islam ke Indonesia adalah para Sadah Alawiyin dari Hadramaut yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Hal ini kami harapkan agar dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Ketua Almarhum Kiai Haji Ahmad Khalil Nawawi, mewakili Majelis Musyawarah Sidogiri Pasuruan, Wakil Sekretaris Abdul Ghani Ali. Nah, maksud dari keputusan tersebut adalah bahwa para ulama Wali Songo dan termasuk pula Syed Sulaiman Mojo Agung itu berasal dari klan Sadah Ba'alawi Yaman. Ini tentunya pada waktu masa kiai-kiai sepuh dulu pasti banyak manuskrip yang mereka miliki. Pada masa Kiai Khalil Nawawi Sidogiri itu diadakan musyawarah tahun 1962. Jadi datanya lengkap. Dan memang ini lebih masuk akal kalau Wali Songo ini memang dari Yaman. Mengapa? Yang pertama, Wali Songo menyebarkan Islam kepada kita, Islam mazhab Syafi'i. Dan Alawiyin, Ba'alwi di Yaman ini mazhabnya Syafi'i juga, sama dengan kita. Kalau dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir ini mazhabnya Hambali, bukan Alawiyin. Kemudian lagi yang kedua, Sadah Alawiyin di Yaman, orang-orang Hadramut itu memang orang-orang pelaut. Mereka kemana-mana kendaraannya laut. Karenanya wajar kalau Sayyid Abdul Malik misalnya naik kapal lalu ke India. Lalu dari Sayyid Abdul Malik bin Alawi ini, putranya Abdullah Al-Badkhan, anak-anaknya kemudian menyebar ke Indonesia. Karena memang pelaut mereka. Kalau zuriyahnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu yang banyak menyebar di Syria, Lebanon, Yordania di sana. Dan Syekh Abdul Qadir itu mazhabnya Hambali. Jadi itu yang paling ya. Dan kemudian ini berarti menunjukkan kalau
para kiai dulu itu menganggap nasabnya Sadah Alawiyin itu sah secara syar'i. Jadi bukan palsu, kita jangan bilang palsu kepada para Sadah Alawiyin. Karena Wali Songo, kata guru-guru kita dulu, itu juga aklan atau zuriyahnya Sadah Alawiyin. Disebut Alawiyin ini karena nisbat kepada Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nisbatnya ke situ. Jadi begitu, saya kira ini ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini informasi mudah-mudahan ada gunanya lah informasi ini. Dan saya tertarik menyebutkan ini karena Kiai Khalil Nawawi ini terkenal sebagai ulama yang soleh, dan insya Allah 165 kiai yang bersama beliau insya Allah juga orang-orang soleh. Kita ingin dapat barokahnya orang-orang soleh. Wali Songo itu juga orang soleh. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.